Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cureza Albusra dari jurusan Biologi, mata kuliah Biologi Laut yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi. Jadi pada kesempatan kali ini saya resum daripada webinar yang dilaksanakan di YouTube live streaming yang berjudul Eveling dan Arlindo. Jadi yang pertama ingin saya jelaskan adalah mengenai upwelling. Upwelling adalah suatu fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Dan yang faktor yang mempengaruhinya adalah upwelling itu adalah yang pertama ada kandungan klorofil pada laut, kemudian ada suhu yang terjadi pada laut, kemudian adalah arah angin yang terjadi pada laut. Jadi upwelling itu sebenarnya bahasa Inggris ya, yang bisa kita artikan sebagai pembalikan massa air, yaitu sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin. Itu artinya air laut yang dimaksud di sini adalah air laut yang berada di tengah-tengah ataupun air laut yang bergelombang besar, bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Jadi air laut itu bergerak karena adanya angin barat ataupun angin timur dari laut yang mengarah ke daratan ataupun sebaliknya. Upwelling ini terjadi karena adanya pergerakan angin, karena di laut adanya ekuator. Ekuator itu yaitu adanya suatu massa air laut itu dibelokkan, atau juga masing-masing air akan menjauhi ekuator yang mengakibatkan kekosongan pada area ekuator. Jadi kemudian apakah dampak ataupun efek dari terjadinya upwelling tersebut? Jadi efek ataupun dampak terjadi upwelling tersebut adalah memberikan efek kepada fitoplankton. Jadi fitoplankton akan mendapatkan makanan yang kemudian akan meningkatkan kadar dari biomasanya. Biomasa ini selain berguna untuk pertumbuhan fitoplankton, juga diketahui akan memberikan keuntungan untuk ikan tangkap yang berada di kawasan tersebut, yang dimana ikan tangkap ini merupakan sebuah usaha yang biasanya dilakukan oleh nelayan untuk upwelling sendiri, memiliki 3 kekuatan utama yang terjadi sebagai penggerak air, yaitu adalah angin, kemudian efek Coriolis, serta transport Ekman. Kemudian di mana saja sih terjadinya upwelling ini, khususnya di negara kita Indonesia, yang telah dijelaskan oleh Pak Widyan Nindya Satria, di mana tempat-tempat yang telah terjadi upwelling ini antara lain di Maluku, di Sulawesi Selatan, kemudian juga terjadi di Laut Banda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika Arlindo yang telah dijelaskan oleh Pak Dwi Susanto. Jadi Arlindo tersebut adalah singkatan daripada Arus Lintas Indonesia, yaitu merupakan arus samudra yang sangat penting bagi iklim global karena memungkinkan air tawar hangat bergerak dari Samudra Pasifik dan bergerak menuju ke Samudra Hindia di garis lintang rendah. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabuk pengangkut panas global. Topografi permukaan samudra yang lebih tinggi di Pasifik Barat daripada Samudra Hindia. Salah satu ciri penting arus lintas Indonesia adalah karena air di Samudra Pasifik Khatulistiwa Barat memiliki suhu lebih tinggi dan keasinan lebih rendah daripada air di Samudra Hindia. Arlindo memindahkan air tawar hangat dan jumlah besar ke Samudra Hindia. Arusnya teredefisi ke Afrika di dalam arus Khatulistiwa Selatan Hindia. Di sana arus ini keluar dari Samudra Hindia lewat arus Agulhas mengitari Afrika Selatan ke Samudra Atlantik. Arlindo juga dianggap sebagai bocornya massa air Samudra Pasifik bagian barat menuju bagian tenggara Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Aliran massa air ini terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan tekanan dua samudra tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Dwi Susanto sebelumnya, bahwa angin memiliki pengaruh terhadap pergerakan massa air. Dalam hal ini, di dunia dikenal adanya sistem angin pasat. Angin pasat tenggara akan mempengaruhi geraknya massa air di Samudra Pasifik. Dalam keadaan normalnya, angin akan mendorong massa air di Pasifik ke bagian barat, mendekati wilayah Indonesia, yang menyebabkan terjadinya penumpukan massa air. Kemudian dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan juga diketahui bahwa alur masuknya Arlindo
di Indonesia itu, yaitu antara lain melalui Selat Malaka, kemudian juga melalui Laut Maluku dan Laut Halmahera. Selat Makassar juga dianggap sebagai jalur utama masuknya Arlindo. Masa air yang berasal dari Pasifik Utara bergerak ke wilayah Laut Sulawesi, lalu menuju Selat Makassar dan menuju jantung perairan Indonesia. Kemudian setelah berada di perairan Indonesia, jalur dari Selat Malaka ini terbagi menjadi 2 cabang, yaitu menuju ke barat daya Indonesia atau ke Samudra Hindia melalui Selat Lombok, dan cabang lainnya bergerak ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di Laut Banda melalui Laut Flores. Di Laut Banda, masa air yang akan mengalami percampuran dengan masa air yang berasal dari Pasifik Selatan tersebut yang masuk melalui Laut Halmahera, Laut Maluku ataupun Laut Seram. Campuran masa air yang berada di Laut Banda ini kemudian akan bergerak menuju Samudra Hindia melalui Selat Ombay dan Celah Timur. Kemudian bagaimana sih dampak daripada Arlindo tersebut bagi Indonesia khususnya, ya kan? Yaitu dampak daripada Arlindo ini dapat mempengaruhi perubahan iklim global yang memicu kehadiran variabilitas iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina, serta berdampak pada kondisi pertanian, perikanan, dan kebakaran hutan, serta akan gagal panen besar secara besar-besaran. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai resum webinar ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.